Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan korban banjir bandang di Pulau Sumatera, khususnya di daerah Tapanuli, Sumatera Utara, kita bergabung dengan Kepala Kantor Sarnias Putu Arga Sujarwadi yang saat ini sudah berada di lokasi. Ya, selamat pagi Pak Putu. Bagaimana Selamat pagi, kondisi Mbak. terkini penanganan korban pasca banjir bandang, Pak Putu? Ya, dapat kami sampaikan untuk pagi hari ini, tim sudah terbagi perencanaan untuk pagi di wilayah-wilayah Lumut dan Melah Dolok dan Maju Nana Naga Timbul. Ya, Pak Putu, daerah mana saja yang masih belum bisa diakses jalur darat, Pak, di wilayah Sumatera Utara ini khususnya? Sementara untuk jalur nasional dari Tarutung menuju ke Buga itu masih eh, tertutup, baik itu timbunan longsor maupun ada yang tanah yang mengalami pergeseran. Ya, kemarin kan Pak Presiden sudah mengunjungi, meninjau langsung begitu ke Tapanuli, ke Sumatera Utara. Ini ada arahan khusus nggak dari Pak Presiden terkait penanganan pasca banjir? Ya, betul sekali untuk arahan Bapak Presiden. Yang pertama adalah memang memberikan asupan untuk logistik yang daerah-daerah terisolir dengan menggunakan jalur udara ropingnya. Ini kemarin kalau kita lihat Pak Putu, yang sangat dibutuhkan warga setempat ini BBM begitu ya Pak? Ya, di samping memang BBM yang masih perlu mendapat perhatian dan juga jaring komunikasi yang masih terputus di sebagian tempat. Kalau dari para korban di sana ini sudah mendapatkan bantuan belum Pak ini secara merata? Secara merata mungkin teman-teman dari BNPB atau BPBD terkait dengan turlok pada tempat-tempat, kami dari Basarnas tentunya bagaimana mengevakuasi wilayah-wilayah yang memang terputus channel. Untuk evakuasi korban yang masih terisolir ini masih dilakukankah Pak oleh Basarnas, dan bagaimana ini komunikasi di sana seperti apa? Bagian besar untuk wilayah kecamatan-kecamatan pada 20 kecamatan di wilayah Tapanuli Tengah itu sudah ada dapur umum yang dibuat, dan juga bagaimana kita dari segi evakuasi mungkin diarahkan untuk masing-masing kecamatan membuat posko-posko untuk pengungsian, dan bila posko terbesarnya itu adalah di Gor Pandan. Pak, ini kemarin kita melihat berita yang beredar di sosial media adanya penjarahan di supermarket oleh warga. Ini bisa diceritakankah Pak, bagaimana kondisi di sana ini terkait penjarahan tersebut? Ya, terkait dengan penjarahan, kami tidak terlalu ini, tapi diinformasikan ada, baik itu wilayah-wilayah di Bolga maupun di Tapanuli Tengah. Ada sosialisasi kepada warga nggak untuk tidak melakukan hal tersebut Pak, atau seperti apa? Ya, dari teman-teman TNI Polri sudah persuasif, ada komunikasi, dan juga dari pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus terpenuhi oleh masyarakat yang terdampak itu sendiri. Nah ini pertanyaan selanjutnya Pak, ini evakuasi korban yang masih terisolir ini kapan akan dilakukan Pak? Kami terus mendata kecamatan-kecamatan yang bisa melakukan pengungsian mandiri yang di masing kecamatan. Begitu juga untuk akses-akses dan juga informasi laporan yang kami langsung respon, di mana terindikasi ada yang tertumpukan rumah ataupun ini, kami langsung mengecek dan bekerja sama dengan PUPR untuk membersihkan dan juga membuka jalur pada akses yang terhambat tersebut. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak, memastikan beberapa korban seluruhnya hingga saat ini khususnya di area
Sumatera Utara, baik yang meninggal dunia maupun terdampak banjir, Pak? Untuk data untuk sampai dengan malam kemarin, pagi ini dapat kami sampaikan untuk wilayah data korban, Tapanuli Tengah itu luka-luka 508 jiwa, dalam pencarian 122 jiwa, meninggal dunia 81 jiwa, dan wilayah Sibolga itu luka-luka 46 jiwa, dalam pencarian 6 jiwa, meninggal dunia 53 jiwa. Tapanuli Selatan itu luka-luka 49 jiwa, meninggal dunia itu 79 jiwa, dalam pencarian 38 jiwa. Demikian disampaikan. Ya baik, terima kasih Kepala Kantor SAR Nias Sumatera Utara, Pak Putu Arga Sujarwadi. Tetap berhati-hati Pak dalam bertugas. Selamat bertugas kembali Bapak, selamat pagi.